mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Bantu siap-siap. Berdoa mulai. Selesai. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Baiklah, hari ini Buria akan memulai pembelajaran biologi. Namun Buria akan menanyakan dulu materi yang kemarin Ibu sudah ajarkan. Kemarin kita sudah belajar mengenai ekosistem, ya. Dan di dalam ekosistem kemarin sudah disebutkan bahwa ada penyusun ekosistem itu ada biotik dan abiotik. Nah, biotik kemarin sudah dibilang Mali ya bahwa biotik itu adalah penyusun makhluk hidup, ya, yang makhluk hidup. Nah, di komponen biotik itu sendiri itu ada yang berkedudukan sebagai produsen, ada juga sebagai konsumen, ada juga sebagai dekomposalis. Sekarang organisme apa yang bisa dikatakan sebagai konsumen dan contohnya itu apa? Ya, siapa lagi? Konsumen sebuah hewan yang dapat memakan tanaman herbivora. Jadi konsumen satu adalah makhluk hidup yang dapat memakan tanaman. Produsen itu contohnya kan adalah tumbuhan. Jadi konsumen satu itu memakan tumbuhan tersebut, jadi disebut pemakan herbivora. Kemudian konsumen dua juga bisa memakan konsumen satu atau biasa yang disebut hewan karnivora. Kemudian jadi konsumen itu adalah makhluk yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri dan kemudian memakan produsen. Iya, betul sekali. Contohnya apa, Mbak? Kalau konsumen satu yang bisa memakan tumbuhan mungkin dari sapi atau kambing. Kalau konsumen dua yang memakan karnivora berarti dari singa. Iya, bagus sekali ya. Jadi ya betul, konsumen memenuhi kebutuhan dia harus memakan organisme produsen. Ya. Nah, sampai di sini sudah mulai ingat ya materi yang kemarin. Nah, hari ini kalian itu akan ya komponen biotik itu akan kita bahas dalam aliran energi dan piramida ekologi. Baik, biar tambah semangat, Buria akan menayangkan suatu video ya. Pelajaran yang akan kamu capai itu ada 8 ya. Yang pertama, kamu diminta untuk bisa menjelaskan pengertian aliran energi dengan benar. Yang kedua, kamu bisa membedakan rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu perbedaannya apa. Dan terakhir, kamu akan mengkomunikasikan ya rantai makanan atau jaring-jaring makanan yang sudah kalian buat. Jelas sampai di sini? Lewat ya. Nah, di pengetahuan nanti Ibu akan adakan kuis ya biasa di akhir pembelajaran. Kemudian ada keterampilan, nanti keterampilannya diambil Ibu saat kalian mengkomunikasikan dan sikap itu saat kalian melakukan pembelajaran. Ya, jadi ada 3 aspek yang akan Ibu mulai. Nah, ini ada tumbuhan yang tadi sudah dikatakan sebagai produsen, kemudian hewan sebagai konsumen, dan bakteri sebagai dekomposer. Pertanyaannya lagi, apakah mereka juga memerlukan energi? Iya. Jelas ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya? Sudah tahu atau belum? Sudah tahu atau belum? Belum. Baik. Nah, untuk hari ini kita akan memecahkan masalah ya. Seperti tumbuhan, hewan, dan dekomposer itu mendapatkan energinya dari mana sih ya? Nah, kita akan pecahkan dengan kalian diskusi
Silakan kalian berkelompok ya. Nah, kelompok 1 dengan Agustiani, Salsabila, Nardin, Farel, dan Jana. Kelompok 3 Sriani, Kesia, Anundia, Hendra, dan Resti. Nah, ini lembar kerja peserta didiknya itu ada 5 aktivitas: identitas, tujuan pembelajaran, petunjuk, langkah kerja, dan kesimpulan. Nah, hari ini kamu tidak menulis, semuanya itu secara elektronik, yaitu setiap kelompok dihadapkan dengan satu layar komputer. Silakan nanti kamu joinannya itu tinggal di grupnya kalian masing-masing ya, kemudian jawabannya di-post di LKPD ya. Nah, ini ada 5 ya. Langkah kerjanya nanti ada 2, kegiatan 1 dan kegiatan 2. Kemudian kamu tulis identitasnya, namanya siapa, kelompoknya berapa ya, secara lengkap. Kalau mau ketik tulisan boleh silakan. Tapi kalau mau kamu bentuk gambar, digambar dulu nanti baru gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kami memulai presentasi pada kali ini, izinkan kami untuk berpantun terlebih dahulu. Si Yogi pergi ke taman. Cakep. Pulangnya beli bakso sama tukang. Cakep. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang jaring-jaring makanan. Rantai makanan kami membuat 2 tipe. Yang pertama dari segi kalimat dan juga dari gambar. Yang pertama itu ada produsen. Produsennya itu Labu Madu, dan juga sebagai konsumen tingkat 1 ada Putu Kebul. Putu Kebul bisa dimakan oleh konsumen 2, antara lain antara kumbang dan juga laba-laba. Nah, untuk konsumen tingkat 3, kumbang bisa dimakan oleh katak dan juga laba-laba bisa dimakan oleh burung kecil. Lalu dari katak ke konsumen tingkat 4 yaitu ular, dan ular bisa dimakan oleh elang, jamur itu sebagai dekomposer. Lalu dengan tulisan dan juga gambar, di mana terdapat dari produsennya adalah lelur madu yang kemudian dimakan oleh kumbang kempit. Oh ya guys, FYI ini kumbang kempit, maaf, menurut saya adalah Putu Kebul. Itu terdapat virus Gemini yang dimana adalah tinggal di Putu Kebul, yang dimana juga mengkonsumsi dari lelur madunya sendiri. Nah, setelah itu bisa diteruskan pada konsumen yang selanjutnya, seperti ada kumbang kempit, ada laba-laba, ada burung kecil, berlanjut kepada konsumen tingkat tingginya. Madu juga bisa lebih cepat jari-jarinya, bisa lebih langsung dimakan oleh manusia. Jadi demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Yang memang benar adalah virus Gemini ialah simbiosis parasitisme dengan Putu Kebul. Mengapa Putu Kebul yang tidak mati? Kan dia kan parasit, seharusnya dia mati. Semua ya.
Oh ya Bu, simbiosis parasitisme antara kutu kebul dan juga virus Gemini itu, virus Gemininya mengambil makanan dari dari kutu kebul. Mungkin bisa diartikan juga sebagai simbiosis antara tanaman yang juga diinangi oleh parasitnya, dimana mungkin sari-sari makanan, kalau kita implementasikan ke tumbuhan itu sari-sari makanan kayak dari zat hara dan mineral itu bakal terbagikan. Nah, sama saja juga penempatannya pada kutu kebul dengan virus Gemini. Sebelum kita tutup juga kita mau berpantun lagi. Ayo Tinting makan kepiting. Kepiting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini tuh kalian sudah ingat ya di pelajaran sebelumnya, yaitu ada penyakit tumor. Tahu ingat? Tumor, virus ya, penyakit padi yang padinya kerdil gitu ya. Nah, virus itu sebenarnya mau menyerang padi, tapi dia butuh faktor pembawa ya. Pembawanya adalah apa? Worm ya, yang hijau. Nah, seperti itu. Jadi kutu kebul ini adalah sebagai pembawa virus. Nah, yang target utamanya adalah labu. Begitu. Jelas Mas Mari. Kenapa kutu kebulnya nggak mati? Karena dia hanya sebagai perantara. Ya, jelas sampai sini. Bagus sekali ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa tadi produsen memakan konsumen satu ya, konsumen satu dimakan oleh konsumen dua, konsumen dua dimakan konsumen tiga, hingga kemudian konsumen puncak mati dan akan diuraikan oleh dekomposer. Betul. Tadi juga kenapa semakin energi yang diperoleh dari produsen menuju konsumen puncak itu energinya semakin sedikit. Hanya 10% yang efektif. 90%-nya dikembalikan ke atmosfer. Seperti itu ya. Cepat mengerjakannya, kemudian yang itu ya antusias adalah kelompok 4, tepuk tangan. Baik, kamu saja. Dapat disimpulkan bahwa jari-jari adalah kumpulan dari rantai makanan. Sudah selesai ya. Ranking satunya Rizky ya, ranking 2-nya Hati, dan ranking 3-nya Arsara ya. Terima kasih. Nah, Bu Ria, sebelum Ibu tutup, Ibu mau melakukan refleksi terlebih dahulu dan hari ini ya. Siapa yang mau mengungkapkan? Yang menarik dari pembelajaran hari ini apa? Adalah saya pertama kali baru main ini quiz. Ya. Ya. Terima kasih. Apalagi yang menarik hari ini? Saya hari ini yang bikin menarik itu adalah perdebatan antara sumber-sumber dari mereka semua, jadi kita juga menjadi timpang. Iya, betul ya, hari positif ya. Ya, ini melatih kalian berpikir kritis. Ya, terima kasih sekali ya. Minggu depan kalian itu akan belajar mengenai yaitu daur biogeokimia ya. Nanti tenang saja, akan dibikin kelompok lagi biar penuh dengan perdebatan ya. Selesai ya. Sampai di sini sudah jelas? Ada pertanyaan? Jelas semua? Jelas. Ya. Kalau begitu kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan Mas Dokter. Di tempat duduk siap gerak. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita berdoa. Mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Ibu tutup dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.